Dan orang yang pertama kali nanti di hari kiamat memasuki surga setelah proses kiamat dan timbangan amal adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan surga terharamkan untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, sungguhnya surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan terharamkan untuk umat sebelum umatku masuk. Kita ini teman-teman berbahagia menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Nabi yang paling mulia, pemimpin anak Adam. Bahkan beliau mengatakan dalam hadis yang mulia, semua nabi-nabi Allah siapkan doa khusus pasti diijabah. Enggak ada keraguan. Seperti Nabi Nuh minta kaumnya dibinasakan, langsung Allah ijabah. Banyak, semua nabi-nabi sudah pakai doanya di dunia. Kecuali aku, kata Nabi, aku simpankan buat umatku pada hari kiamat. Maka kita akan diselamatkan oleh Nabi SAW pada hari kiamat. Itu luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian. Karena Nabi, semua nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yunus, semua nabi-nabi ini menyampaikan kaumnya. Nanti di akhir zaman ada nabi namanya Muhammad. Dia adalah nabi yang terbaik, dia yang pertama masuk ke surga. Sebelum kami semuanya. Dan umatnya adalah umat terbaik, tidak akan kalian masuk surga sebelum mereka masuk. Maka ini sebuah karunia yang luar biasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, aku adalah orang pertama yang keluar dari kubur saat manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Aku adalah pembicara di hadapan mereka manakala mereka telah siap mendengar. Aku adalah pemimpin mereka manakala mereka datang pada hari kiamat. Aku adalah pemberi syafaat, penolong mereka manakala mereka tertahan. Aku adalah pemberi mereka kabar gembira bagi yang beriman manakala mereka sudah putus asa. Panji alhamd, puji-pujian ada di tanganku. Kunci-kunci surga pada hari kiamat di tanganku. Aku adalah anak Adam paling mulia di sisi Tuhanku pada hari kiamat. Dan ini bukan kesombongan. Aku dikelilingi 1000 pelayan. Pada mereka semuanya seperti mutiara yang tersimpan. Hadis ini disebutkan dengan sanad hasan oleh Imam Tirmidzi. Juga kata Nabi SAW, aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Dan aku adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Juga jelas sekali kalau teman-teman melihat dalam Al-Quran, di dalam surah An-Najm, ayat 13-15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Artinya, dan sungguh Muhammad benar-benar telah melihat Jibril dalam rupa aslinya sebagai malaikat untuk yang kedua kalinya, yaitu di Sidratil Muntaha. Dan di dekat Sidratil Muntaha itu ada surga yang merupakan tempat tinggal. Jadi waktu Nabi SAW mi'raj ke langit, beliau dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, didampingi oleh Jibril sampai ke langit ke-7 sampai menembus Sidratul Muntaha. Jadi di atas langit ke-7 ada Sidratul Muntaha, pembatas antara Allah dengan hamba-hambanya. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah An-Najm kalau Muhammad telah melihat Jibril yang kedua kali dalam poster aslinya malaikat. Kalau teman-teman bertanya memang yang pertama kali kapan Ustaz? Itu pada saat selesai menerima wahyu Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq di Gua Hira. Nabi SAW ketemu dengan Jibril AS dalam poster manusia dulunya, menjelma jadi manusia lalu memeluk Nabi SAW di atas Gua Hira, di bukit atau di gunung itu, di Jabal Nur. Kemudian Nabi SAW turun ketakutan karena Jibril AS sedang mengajarkan 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Maka hilang. Nabi SAW turun ingin kembali ke rumahnya di Mekah. Pada saat dia ingin kembali ke rumahnya di Mekah, di padang pasir di bawah gunung Jabal Nur itu, Jibril AS datang dalam poster aslinya malaikat. Kata Nabi SAW, aku pun mendengarkan suara dari langit mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Hai Muhammad, engkau utusan Allah dan aku adalah Jibril. Lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya ke langit, beliau mengatakan, dimanapun mata saya memandang langit, timur, barat, utara, selatan, di situ badan Jibril memenuhi langit. Dan Jibril dikaruniai oleh Allah 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini.
Jadi Nabi SAW melihat Jibril AS 2 kali dalam poster aslinya malaikat. Yang pertama adalah pada saat selesai menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Jabal Nur di Gua Hira, dan yang kedua di Sidratil Muntaha pada saat malam Isra dan Mi'raj yang Allah ceritakan dalam surah nomor 17 surah Al-Isra. Dan Allah menyebutkan dalam surah An-Najm ini, sesungguhnya dia Muhammad benar-benar telah melihat Jibril dalam rupa aslinya malaikat yang kedua kalinya, dan itu ada di Sidratil Muntaha, dan di sebelahnya Sidratil Muntaha ada surga tempat tinggal. Berarti ini menandakan memang surga itu ada. Surga itu sudah ada dan bukan nanti diciptakan. Bahkan surga jauh dan neraka diciptakan oleh Allah sebelum penciptaan manusia. Kita tahu bahkan sebelum kita manusia, saudaraku seiman, seluruh makhluknya Allah sudah ada. Seperti ada jin, terbukti waktu Adam alaihissalam diciptakan dan Allah perintahkan untuk sujud, iblis nggak mau sujud karena jin sudah ada, malaikat sudah ada, langit dan bumi sudah ada, bahkan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan sudah ada semuanya. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ditemukan fosil-fosil hewan dan diistilahkan dengan sekian juta tahun yang lalu, itu bukan mustahil. Karena memang kita ini manusia, datang di muka bumi ini termasuk makhluk yang terakhir. Ya, sebelum kita sudah banyak penghuni-penghuni ada di sini, gitu kan?